Halo ndak, WP channel, ora kembang, ora kondang, piye kabarmu ndak? Insyaallah sehat ya, Bro. Oke, terima kasih sudah pantengin di WP channel. Kita masih stay at home wae. Nah, neng omah wae. Kita kali ini mau buat konten tentang tema kita apa ya, Bro? Keladi. Nah, kita akan membahas tentang keladi, seputar perawatane, terus biasanya keladi itu akan mengalami satu fase yang namanya dormansi. Nah, itu akan saya coba ulik sedikit sepengetahuan saya. Nah, keliru ya engko ya dimaklum lah. Jenenge wae lagi wong sinau, Bro. Wis ngono wae, tak balik kanan, maju jalan. Lagi koleksi keladiku dia, alhamdulillah iki. Ya iki samping iku ana apa iki? Wah, sampingnya ono baret. Nah, yes, lumayan bro, iso nggo seneng-seneng. Nah, iso nggo nambah imun. Ya, iki. Ya wis gur kaya ngene iki koleksiku. Nah. Hmm. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan coba bahas yang namanya keladi. Oke, nah ini kita angkat ini aja studi kasus ini. Nah, ini bro. Ini di depan saya ini ada keladi. Nah, ini adalah wortel ya, lens wortel. Jadi keladi adalah salah satu tanaman yang unik menurut saya, bro. Nah, ini. Nah, di mana dia ini janjani ya tidak memerlukan perawatan khusus di janjani, bro. Nah, cuman pada kasus kali ini adalah salah satu keladi. Nah, dari sekian banyak keladi saya ini yang pernah mengalami gugur gugur bunga. Nah, wassalam atau berjenis apa? Nek tidur dalam beberapa waktu ya. Nah, kayak nek tupai gitu, bro. Nah, dormansi, bro. Nah, ini mengalami dormansi atau rontok daun atau mati daun, bro. Nah, jadi keladi mungkin di sebagian besar punya teman-teman juga pernah yang namanya mengalami dormansi ya, yang tadinya rimbun mumbyuk wae tiba-tiba daunnya lama-lama menguning, layu, mereteli, bosok dan habis. Nah, ini contohnya ini ini entek iki mbah ganti lali iki dhisik ngono apa lagi bayar tukul, bro, nyenil ijo lho, bro. Nah, kuwi lagi tukul. Nah, ini alhamdulillah wes tukul meneh ini juga sama. Nah, jadi keladi itu adalah saya pelajari adalah salah satu tanaman yang memiliki karakteristik dia suka air. Nah, makanya teman-teman yang mau pelihara keladi, nah ini harus sediakan banyak air. Artinya jangan ragu-ragu. Nah, caranya gimana? Gampang, caranya di bawahnya taruh ini aja. Ini adalah apa Ki? Lambaran sing tinggo ada banyu lho, bro. Nah, wis ben reget ora apa-apa. Wis apa enak ya, aku ora setting-settingan. Itu ya. Jadi berikan saja air itu sebanyak mungkin. Nah, men tinggo cadangan neng sore. Caranya bagaimana memberikan? Digrujuk neng dure. Nah, ini misal siwur grujuk gitu. Nah, air kan nanti penuh nih, meresap, dia akan keluar di sini dan ditampung ini. Nah, biarkan saja, nggak usah dibuang. Nanti terus bagaimana mengisinya? Nanti ketika ini sudah habis, nah ini ono kewane barang sudah meh kering, siram lagi. Nah, gitu. Ya sekitar bisa seminggu sekali menyiramnya, karena praktis ketika kita memberikan. Iki jenenge apa nek nang ngisor iki? Nek nggono apa, bro? Jenenge iki nampan wadah banyu lho, tatakan air itu. Nah, itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan apapun, bisa piring bekas, piring gembreng, kaca atau piring plastik, boleh bebas. Yang penting di bawahnya ini adalah alat yang bisa untuk menampung cadangan air buat si keladi ini. Kenapa harus banyak air? Karena keladi adalah tumbuhan yang cenderung memerlukan banyak air untuk kebertahanan hidupnya. Kalau tidak, yaitu dia akan mulai rontok daun, mati daun dan dormansi itu. Biasanya sampai 2-3 bulan. Nah, baru nanti tumbuh. Nah, itu makanya teman-teman harus dia seperti ini.
Tidak harus seperti ini sih. Kenapa saya harus pakai ini? Karena ini saya lebih ngirit. Nah contohnya ini bro. Nah ini adalah mangkok atau piring kue. Nah ini kayak ini bro. Nah ini karena apa bro, ini lebih ngirit. Nah daripada kita pakai piring yang plastik itu atau piring yang kaca, kita kalau beli satu lusin kan mahal bro. Nah kita bisa pakai ini, beli ini di toko plastik, bilang aja tumbas gitu. Tumbas lah kan SD Semaurit, tumbas napa? Tumbas piring kue. Nah ngono lah dikai iki. Nah metune kayak ngene iki. Nah ini murah bro, ini hanya sekitar ya 22.000 sampai 25.000. Nah isinya 50. Nah 50 piring kan bisa ngirit. Nah ini itu hampir semua tak kasih lambar seperti ini. Nah ini cukup 25.000. Nah nanti kalau teman-teman belinya yang piring plastik kan mahal, itu satu lusin ini berapa, pakailah ini. Nah oke, itu salah satu pembahasan mengenai keladi. Ya ini namanya dormansi dan cara menanggulanginya. Ben orang ndang cepet dormansi apa? Disediakan banyak air. Nah, disediakan banyak air dengan cara di bawahnya dikasih tatakan. Nah, ada satu kasus lagi setelah ini hidup kembali. Ini kemarin ada satu kasus. Jadi teman-teman, oh ya sebelum ke satu kasus yang baru ini. Jadi ini adalah baru ya. Ini juga baru setelah mengalami tidur panjang ini. Ini sekitar hampir 1 bulanan setengah ini mulai wis tambah godongnya tambah gede seperti ini. Nah kok bisa seperti ini mas? Iya, caranya adalah itu tadi, tidak hanya sekedar disiram pakai air, tapi airnya itu juga diberikan vitamin. Nah vitaminnya apa teman-teman? Teman-teman biasanya sudah paham lah, bisa dikasih B1 dan lain sebagainya. Ini dikasih B1 airnya itu biasanya ya takarannya manut masing-masing. Nah tapi kali ini karena tidak ada B1, nah kemarin kentekan B1 saya menggunakan ini bro. Nah menggunakan ini micin. Nah micin ini, nah ini bro, micin ini adalah bumbu dapur yang bisa digunakan untuk penyubur tanaman. Ya cukuplah berikan segini aja lah, sidik yuk di pure kayak gini. Nah di pure kayak gitu. Nah itu bisa menjadi alternatif pengganti vitamin B1 kalau teman-teman kehabisan stok gitu ya. Nah ini untuk penyubur. Nah penyubur ben cepat bermekaran daunnya seperti itu. Gunakan micin ya boleh. Nah tapi kalau bisa ya harus dia itu tadi vitamin B1. Oke. Itu untuk menyuburkan ketika usia pertumbuhan dari masa setelah dormansi. Kemudian bro, nah biasanya kemarin setelah seperti ini pada kasus-kasus yang gede-gede seperti ini ngono baret itu. Nah kalau ini itu ada kendala biasanya di sini ya bro. Nah di sini itu ada kutunya loh, kutu yang hitam-hitam banyak banget itu. Nah itu kan sangat mengganggu ya bro. Itu kalau dibiarkan lama-lama nanti dia akan menggerogoti si keladi ini. Kemudian lama-lama ini daunnya akan mengering, menguning dan busuk. Akhirnya rontok lagi. Nah cara mengatasinya gimana? Dipitesi ya oke ya, nggak jadi masalah dipitesi, jadi dipeliriti di situ. Nah cuman itu akan beresiko merusak daun. Nah saya biasanya menggunakan ini bro. Eksperimen yang mungkin ini teman-teman sudah pernah mencoba. Ada yang menggunakan untuk khusus yang apa ya namanya, untuk semacam kutu atau insektisida gitu ya. Cuman saya di sini menggunakan ini bro. Nah ini adalah kutu tok. Ini turan obat untuk menyemprot kutu pada hewan ini, khususnya untuk burung ini bro. Nah ini untuk burung ini untuk burung murai, burung anis merah, burung koji dan lain sebagainya, kucak hijau. Jadi kutu-kutu untuk burung itu menggunakan ini sebenarnya. Dan ini saya praktekkan untuk tanaman keladi saya dan alhamdulillah
berhasil bro. Nah aman. Jadi bagaimana caranya? Cukup misal satu sprayer itu ya gunakanlah secukupnya, misal setengah sendok. Nah setengah sendok makan itu untuk 1 liter air lah ya. Setengah sendok itu untuk 1 liter air. Nah kemudian kalau sudah menggunakan ini, dikocok-kocok-kocok, terus semprotkan pada tanaman. Nah semprotkan pada tanaman ini. Nah terus pada tanamanmu yang terkena kutu itu tadi. Nah jadi teman-teman tidak perlu capek-capek harus meliriti seperti ini, tidak harus perlu metani, cukup disemprot-semprot saja. Nah nanti alhamdulillah tunggu saja, terus diangin-anginkan, tidak sampai dari setengah jam kutu tersebut akan mati, bahkan akan hilang. Nah dan kemungkinan untuk balik lagi kecil. Nah pakainya adalah kutu tok. Nah nanti teman-teman bisa cari di di toko-toko pakan burung itu banyak. Nah toko-toko pakan burung itu ya. Nah oke, seperti itu teman-teman. Nah wes udah paham. Nah ini adalah hanya saya berbagi saja, hanya sharing saja bro. Nah karena ini adalah beberapa kegelisahan saya yang saat ini alhamdulillah sudah terjawab. Jadi kenapa kok dormansi? Ternyata keladi saya itu kekurangan air. Tadinya tidak saya kasih tatakan, penyemprotannya hanya ya pagi dan sore, cuman dia tidak disiram secara gerujuk, hanya model spray dan ya intinya kekurangan air. Makanya setelah saya pelajari, setelah dormansi, oh ternyata ini butuh banyak air. Akhirnya ada inisiatif saya menggunakan tatakan ini sebagai wadah air. Dan untuk gerujuknya itu adalah silahkan disiram misal seminggu sekali, dan ini harus benar-benar basah, ini harus benar-benar basah. Biarkan ini luber, nanti dia akan terserap di sini, dan di sini harus ada cadangan airnya. Dan jangan lupa air yang digunakan untuk menyiram tadi harus ada ini ramuan mujarabe dicampur dengan vitamin B1 ataupun bahan-bahan lainnya yang berfungsi untuk menyuburkan atau merangsang kesuburan tanaman itu tadi. Oke gitu ya bro. Terima kasih sudah pantengin WEP channel. Pokoknya WEP channel ora kembang ora kondiang. Salam satu hobi ngono wae. Saya tak undur diri sih ya. Tak balik arah sih. Oke bro. Terima kasih sudah pantengin di WEP channel. Pokoknya WEP channel ora kembang ora kondiang. Matur suwun sudah stay dan sudah setia menemani host kondang sing paling sing paling apa ya? Sing paling gayeng ngono lah ya. Pokoknya WEP channel orang kembang orang kondang. Terima kasih dan tetap semangat dalam berkarya, jangan menyerah, tetap gunakan masker dalam kegiatan sehari-hari. Ben apa Bu? Ben aman dari apa? Dari virus-virus yang saat ini sedang mengkhawatirkan. Wes saya tak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.